Perempuan itu masih mempertahankan anaknya melawan para pengawal, dengan berpegangan satu tangan, yang seperti cakar besi, pada reruntuhan pintu yang sudah dirobohkan, dan pada ikat pinggang putranya dengan tangan lainnya, dan dia dengan beringas menggigit siapa saja yang berusaha melepaskan pegangannya, kendati mereka menghujaninya dengan banyak pukulan dan menjambak rambutnya dengan begitu keji hingga kepalanya tersentak keras ke belakang. Apabila dia tidak menggigit, dia berteriak, "Lepaskan dia. Dasar pembunuh, dia tidak bersalah. Malam Yul tewas, dia ada di tempat tidur di sampingku. Pembunuh, pemfitnah, penyumpah palsu yang busuk, dan si pemuda, yang oleh orang-orang bersenjata itu dicengkeram pada pundaknya dan diseret pada kedua tangannya, berbalik dengan wajah dicekam teror dan berteriak, 'Ibu, ibu. Mengapa aku harus mati jika aku tidak melakukan apapun?' Dia seorang pemuda yang tampan tinggi semampai, dengan mata gelap yang lembut dan rambut gelap berombak. Pakaiannya yang terkoyak-koyak memperlihatkan tubuh muda yang tangkas seorang remaja. Yesus dengan bantuan mereka yang menyertainya, menerobos halayak ramai, yang sepadat batu karang, dan tiba di kelompok yang mengibakan hatinya tepat pada saat perempuan yang kehabisan tenaga itu direnggut dari pintu dan terseret sepanjang jalanan berbatu, bagai sebuah karung, terikat pada tubuh putranya. Tapi itu berlangsung hanya beberapa yard saja. Suatu hentakan yang terlebih bengis melepaskan tangan si ibu dari ikat pinggang si pemuda dan perempuan itu jatuh meniarap di tanah menghantam jalanan dengan wajahnya, yang mencucurkan darah dengan derasnya. Namun dia bangkit berlutut, mengulurkan kedua tangannya, sementara anaknya, yang bergegas diseret pergi, sejauh yang dimungkinkan orang banyak, sebab kelompok itu harus menerobosnya dengan susah payah, membebaskan tangan kirinya dan melambaikannya, dengan berputar seraya berteriak, "Ibu, selamat tinggal, ingatlah, setidaknya engkau, bahwa aku tidak bersalah." Perempuan itu menatap padanya dengan mata nanar, lalu dia pingsan dan roboh ke tanah. Yesus berhenti di depan kelompok penawan. "Berhenti sebentar. Aku perintahkan kepadamu." Wajahnya memperlihatkan tidak menghendaki adanya penolakan. "Siapakah engkau?" tanya agresif seorang warga dalam kelompok itu. "Kami tidak mengenal engkau. Minggirlah dan biarkan kami lewat supaya dia dapat dibunuh sebelum malam." "Aku seorang rabi yang teragung. Dalam nama Yahweh berhenti, atau ia akan menyambarmu dengan halilintar." Sementara itu ia tampak seolah tengah menyambar dengan halilintar. "Siapakah saksi-saksi melawan orang ini?" "Aku, dia dan dia," jawab orang yang tadi berbicara. "Kesaksianmu tidak sah sebab itu dusta. Bagaimanakah engkau dapat berkata demikian? Kami siap bersumpah untuk itu." "Sumpahmu adalah dosa, kami berdosa, benarkah?" "Ya, sebab kamu memelihara percabulanmu dan kedengkianmu, sebab kamu tamak akan kekayaan, sebab kamu adalah pembunuh-pembunuh, jadi kamu juga adalah orang-orang yang bersumpah palsu. Kamu sudah menjual dirimu pada kekotoran. Kamu sanggup melakukan perbuatan kotor apapun. Hati-hati bicaramu, aku Asher, dan aku Yesus. Engkau bukan warga sini. Engkau juga bukan seorang imam ataupun seorang hakim. Engkau bukan siapa-siapa, engkau seorang asing. Ya, aku adalah sang orang asing sebab bumi bukanlah kerajaanku. Tapi aku seorang hakim dan imam. Bukan hanya dari sebagian kecil dari Israel ini, melainkan dari seluruh Israel dan dari seluruh dunia. Mari kita pergi, marilah kita pergi. Kita berurusan dengan seorang gila, kata saksi lainnya, dan dia mendorong Yesus dengan sengit untuk membuatnya minggir. "Kamu tidak akan maju selangkah pun," gelegar Yesus, yang wajah mulianya menaklukkan dan melumpuhkan, sebagaimana dapat memberikan hidup dan sukacita bila mana ia kehendaki. "Kamu tidak akan maju selangkah pun. Kamu tidak percaya akan apa yang aku katakan? Baik, lihatlah, tidak ada debu dari bait Allah di sini, ataupun air suci darinya. Pula tidak ada perkataan yang dituliskan dengan tinta untuk membuat air pahit, yang adalah penghakiman atas kecemburuan dan perzinahan. 1. Tetapi aku di sini, dan aku akan memberikan penghakiman.
Suara Yesus begitu menusuk hingga kedengaran bagai suatu sangkakala. Khalayak ramai berkerumun untuk melihat. Hanya Santa Perawan dan Maria Alfeus yang tinggal untuk menolong si ibu yang tak sadarkan diri. Dan inilah penghakimanku. Berilah aku sejumput debu dari jalanan dan setetes air dalam sebuah tempayan. Dan sementara itu dibawakan kepadaku, kamu yang mendakwa, dan kau yang didakwa, jawablah aku. Apakah kau tidak bersalah, nak? Katakanlah dengan terus terang kepada ia yang adalah juru selamatmu. Aku tidak bersalah, Tuhan. Asher, dapatkah kau bersumpah bahwa kau mengatakan hanya kebenaran? Aku bersumpah untuk itu. Aku tidak punya alasan untuk berdusta. Aku bersumpah untuk itu atas mezbah. Kiranya api turun dari surga dan membakar habis aku jika aku tidak mengatakan kebenaran. Yakub, dapatkah kau bersumpah bahwa kau tulus dalam mendakwa dan bahwa tidak ada motif tersembunyi yang mendorongmu untuk berdusta? Aku bersumpah demi Yahweh, hanya kasih kepada temanku yang terbunuh yang mendorongku untuk berbicara. Aku tidak punya dendam pribadi terhadapnya. Dan kau, pelayan, dapatkah kau bersumpah bahwa kau sudah mengatakan kebenaran?